Baik, sekarang kita bahas untuk metode yang kedua, yaitu net present value atau biasa disingkat dengan NPV, yaitu metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow, di mana mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi. Nah, kita bisa hitung berdasarkan selisih. Jadi ada present value. Jadi present value itu adalah nilai saat itu ya, ekspektasi di masa mendatang sebetulnya. Tapi present value of cash flow berarti kan nilai yang terjadi pada saat itu dalam aliran kas dikurangi dengan initial investment, jadi modal awal. Nah, ini nanti yang akan menjadi persamaan yang modal daripada persamaan ya, basic daripada persamaan yang akan kita gunakan dalam menghitung NPV dengan metode NPV. Nah, jadi di sini juga sangat berpengaruh opportunity cost of capital. Jadi memang ada expected rate, ada ekspektasi keuntungan yang bisa laba ya, yang bisa diperoleh oleh si pemilik modal atau orang-orang yang melakukan ini ya, melakukan investasi. Jadi kita dengan menggunakan teknik discount cash flow untuk memperhitungkan nilai waktu uang dari semua arus kas proyek, kita perlu yang pertama menghitung PV-nya dulu, present value. Present value itu bisa dihitung dari ini persamaannya. Jadi CF itu cash flow dibagi dengan 1 ditambah dengan R, biaya modal proyek, atau juga nanti rate of return. Rate of return itu nanti lebih kepada ekspektasi laba yang diinginkan. Ekspektasi laba ya. Nah, jadi ekspektasi labanya itu berapa ditambah dengan 1, kemudian dipangkatkan dengan N, ini N-nya waktu. Jadi periode keberapa atau periode atau tahun keberapa. Nah, jika NPV-nya itu ada cash inflow yang masuk dikurang dengan cash yang keluar, jadi modal ditambah dengan yang masuk, maka dia akan bernilai 0, Ini artinya menunjukkan bahwa arus kas investasi itu hanya cukup untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan gitu. Jadi emang balik modal sih, cuman nggak ada keuntungan berarti kan kalau NPV-nya 0. Nah, jadi yang kita harapkan apa? Ya NPV positif kan gitu ya, lebih, berarti kan ada lebih, keuntungan lebih setelah bisa membayar modal berarti plus. Tapi kalau misalnya NPV-nya negatif, artinya itu kan merugi gitu ya. Nah, NPV positif ini menunjukkan bahwa arus kas investasi menghasilkan sisa keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh para pemegang saham. Jadi orang-orang yang bersyirkah ya, orang-orang yang melakukan syirkah. Jadi karena saya tidak merekomendasikan ya untuk bermain saham yang dimaksud itu adalah saham-saham hari ini ya, karena banyak jebakan-jebakan ribawi di sana, jadi lebih kepada syirkah, kerjasama gitu ya. Oke, lanjut ya. Untuk net present value, misalnya kita melakukan investasi nih, modal yang kita keluarkan misalnya 50 ya, $50 hari ini. Kemudian kita melakukan syirkah, terus di tahun pertama kita mendapatkan 60. Nah, jadi profit di sini profitnya itu bisa kita hitung. Ini kan nanti dari PV ya. Ini modal nih. Modal, tapi kan kita minus gitu ya. Minus modal ditambah dengan present value. Present value-nya itu kan berarti nilai pada saat itu yang didapatkan di tahun pertama 60 ya. Kalau kita tulis lagi kan berarti NPV sama dengan modal ditambah dengan 60 dibagi 1. Sorry. Kita hapus dulu. 1
ditambah 10%. 10% itu kan berarti ini 0,1. 0,1. Kemudian pangkat 1 karena di tahun pertama. Jadi 60 dibagi 1,1 hasilnya adalah 4,55. Berarti ada penambahan nilai ya di sini. Ada penambahan nilai di tahun pertama sebesar $4,55 gitu. Oke. Nah, untuk lebih kompleks lagi, jadi kita bisa simpulkan itu kan kalau 1 tahun. Lalu bagaimana kondisinya jika dia tahunnya ada beberapa gitu ya. Ada beberapa tahun nih. Nah, nanti kita akan sesuaikan PV-nya. PV di tahun pertama, present value di tahun kedua, di tahun ketiga, dan seterusnya gitu. Sampai tahun tertentu gitu. Ini kan adalah modelnya, inisial ya. Model awal, kemudian ditambah dengan PV1, PV2, dan seterusnya gitu. Dimana terminologinya untuk cash flow, C-nya itu adalah cash flow, kemudian T-nya waktu sesuai dengan periode tahun keberapa, R-nya itu ya adalah opportunity cost of capital. Nanti kita bisa cek ekspektasi yang memang diharapkan oleh si pemodal itu nilainya berapa gitu. Dan memang pada dasarnya manajer ya atau pengelola terutama ya, pengelola itu yang memang harus berpikir bagaimana cara meningkatkan kesehatan keuntungan dari perusahaannya gitu ya dengan menerima segala project yang ya worth it gitu, lebih berharga daripada apa yang mereka keluarkan. Nah, artinya yang memang harus kita ambil itu adalah positive net present value. Jadi NPV-nya harus positif supaya dapat laba ya. Karena kalau misalnya 0 kan berarti tidak dapat laba. Kalau negatif berarti harus nombok gitu. Nah, misalnya kita akan coba cek perusahaan Anda akan mempunyai kesempatan untuk membeli gedung kantor. Anda akan mempunyai penyewa yang bersedia untuk membayar sebesar 16 juta per tahunnya selama 3 tahun. Pada akhir tahun ketiga, Anda memperkirakan akan bisa menjual gedung kantor itu senilai 450 juta. Harga berapa yang Anda mau bayar untuk gedung kantor itu? Jika rate of return, laba yang Anda harapkan itu adalah 7%. Berarti ini kan nilai R. Ini ya. Ini adalah nilai R-nya. Oke, 16 juta ini apa? 16 juta ini adalah inisial. Oke, ini 3 tahun nanti untuk periodenya. Berarti ada, kalau misalnya 3 tahun ada T1, kemudian T2, dan T3 gitu. Oke, kalau kita buat timeline-nya berarti misalnya ini kita singkat ya supaya nggak terlalu banyak. Dalam ribuan artinya dikali 10 pangkat 3 ya. Misalnya 16.000 berarti kali 10 pangkat 3 kan 16 juta. Nah, untuk inisialnya di tahun ke-0 ini kan nanti negatif. Negatifnya tadi, oh sorry, ini bukan ini tadi bukan inisial ya, lebih kepada cash flow. Cash flow tiap tahun. Oke, cash flow tiap tahun. Nah, jadi tiap tahun itu dibayarnya 16 juta nih tiap tahun. Nah, belinya nanti nilainya X gitu ya. Belinya berapa modal. Oke, sekarang di tahun pertama itu kan 16 juta. 16 juta kita akan menghitung present value-nya dengan persamaan CF ya. Present value tadi kan adalah CF dibagi dengan 1 plus R, kemudian pangkat T ya, pangkat waktunya, time-nya berapa. Nah, jadi kalau misalnya di sini berarti nilainya kan bakal sama semua nih, 14,953 di dalam waktu
di tahun pertama 14,953, di tahun kedua 14,953 ya. Kemudian di tahun ketiga juga gitu. Nah, artinya kita bisa menghitung nilainya, misalnya modalnya adalah minus 350 juta nih, berarti 16 juta dibagi dengan 1,07 kali 1. Oh, sebentar, ini ada nilai 466. Oh, berarti oh ya, lupa. Karena di tahun ketiga itu kan akan bisa menjual tuh. Berarti disewa, kemudian di tahun ketiga juga bisa menjual, berarti kan ada tambahan nih. 450 ditambah dengan 16 juta gitu ya. Berarti di tahun ketiga ini cash flow-nya adalah 466 juta. 466 juta berarti present value-nya adalah 380 juta. 380 juta 395. Oke. Berarti kalau misalnya modalnya itu adalah 350 juta. Modal 350 juta. Artinya kita akan bisa menghitung NPV-nya. Nah, ternyata setelah dihitung, minus 350 juta ditambah 16 juta dibagi dengan 1,07, ditambah 16 juta dibagi 1,07 dikuadratkan, ditambah 466 juta dibagi dengan 1,07 pangkat 3. Ini bisa pakai perkalian normal atau kalkulator juga bisa ya. Jadi setelah dihitung, artinya kita dapat nilai NPV-nya adalah 59 juta 59.323. Nah, jadi positif ya. 59 juta ya berarti ini. 323 juta. 323 juta. 29. Jadi nilai NPV-nya positif. Kalau nilai NPV-nya positif berarti proyek diterima. Proyek diterima. Oke. Kalian bisa hitung lagi ya. Ya, contoh lain. Jadi di sini kita punya diketahui biaya modal proyek 10%. Ya. Maka perhitungan NPV sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita hitung NPV-nya minus 900 ya, ditambah dengan cash flow di tahun pertama berarti 500.000 dibagi dengan 1 plus 0,1 ya, pangkat 1 ditambah 400.000 dibagi berarti 1,1 pangkat 2 ditambah 300.000 dibagi 1,1 pangkat 3 karena di tahun ketiga. Maka dapatnya minus 900.000 ditambah dengan 545 ya, ditambah 330578 ditambah 225394. Jadinya 110.517. Nah, hasilnya kan positif, berarti proyek diterima. Lalu bagaimana kalau misalnya ada beberapa proyek? Jadi kita harus memilih yang mana? Maka pilihlah yang positifnya paling tinggi. Jadi dibandingin aja, NPV mana yang lebih besar? Kalau misalnya NPV A lebih besar daripada NPV B, maka pilih A. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan terkait net present value.